Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Taufik Hidayah, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Konsep koefisien elastisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai perubahan presentasi suatu variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan presentasi suatu variabel bebas. Jika konsep elastisitas ini diterapkan pada fungsi permintaan, berarti kita ingin mengukur perubahan presentasi jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan presentasi pada harga barang itu sendiri dan variabel bebas yang lain itu sendiri mempengaruhi secara parsial, dan hal ini disebut elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang permintaan, dan elastisitas pendapatan permintaan. Yang pertama, elastisitas harga dari permintaan. Elastisitas harga dari permintaan dapat ditulis rumusnya menjadi elastisitas harga permintaan X sama dengan perubahan presentasi jumlah yang minta barang X per perubahan presentasi harga barang X. Jika dihitung secara matematika, maka diperoleh rumus yaitu elastisitas harga barang permintaan X sama dengan Q dikurang Q1 per Q, P dikurang P1 per P sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan delta Q per Q dikali P per delta Q, atau elastisitas harga permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jika perubahan harga sangat kecil atau delta P lebih besar dari 0, maka rumusnya dapat ditulis kembali menjadi elastisitas harga permintaan sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Akan tetapi, jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ, maka rumus elastisitas harga titik dari permintaan berubah menjadi elastisitas harga permintaan sama dengan 1 per dP per dQ. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dimana jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q 150 dikurang 3P, berapakah elastisitas permintaan jika tingkat harga P40, P25, P10. Rumus elastisitas harga itu dQ per dP dikali P per Q, dimana ini sama aja dengan samaannya F P dari 150 dikurang 3P. Turunannya 150 itu angka konstanta yang mana nilainya 0. Kemudian min 3 dikali 1 min 3. Jadi dapat dQ per dP itu nilainya min 3. Kemudian kita P nya itu 40 sudah diketahui, kita cari nilai Q. Substitusi dari nilai ini 150 dikurang 3P, 150 dikali 3, P nya 40, 150 40 dikali 3 120, jadi 30. Nilai Q nya itu 30. dQ per dP min 3, P nya 40, Q nya tadi 30, nilainya mutlak. Berarti min 4. Mana mutlak dari min 4 itu sama aja dengan 4, berarti masuk ke elastis. Kemudian yang kedua, P nya 25, cari nilai Q.
150 kali min 3, P nya 25. 25 kali 3 75 dikurang 150, 75. Berarti nilai Q nya 75 min 3, P nya 25 per Q nya tadi 75. Berarti disederhanakan dapat min 1. Total dari min 1 sama aja dengan 1. Berarti masuk ke unitary. Kemudian yang keempat, P nya 10. Kita cari nilai Q. P nya 10. 30 dikurang 150 berarti 120. Jadi nilai Q nya 120 min 3, P nya 10, Q nya 120. Disederhanakan jadi 1/4. Jadi nilainya jadi 1/4. Masuk ke inelastis. Kemudian masuk ke biaya total, rata-rata, dan marginal. Jika biaya total untuk memproduksi dan memasarkan sejumlah Q diasumsikan sebagai Q itu sendiri, maka fungsi biaya total dapat dinyatakan dengan biaya total F jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya rata-rata atau biaya per unit produk adalah total biaya dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, dan rumusnya dapat ditulis AC TC per Q sama dengan F Q per Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurdena. Saya akan menjelaskan tentang fungsi total linear. Jika fungsi total linear adalah TC sama dengan AQ ditambah B, di mana A lebih besar daripada 0, B lebih besar sama dengan 0. Maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q, A ditambah B per Q. Biaya marginal MC sama dengan DAC per DQ sama dengan min B per Q kuadrat. Biaya rata-rata marginal MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan B per Q kuadrat. Biaya total biaya marginal dinyatakan oleh garis lurus, sedangkan biaya rata-rata dinyatakan oleh adanya kurva hiperbola sama sisi dengan sumbu asimtot. Horizontal AC sama dengan A pada kuadrat pertama. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum, kecuali hanya mendekati titik A. Sedangkan biaya marginal merupakan fungsi menarik dari jumlah unit produk yang dihasilkan. Fungsi biaya total kuadrat. Jika fungsi biaya total kuadrat adalah TC sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C, di mana A lebih kecil daripada 0 dan B lebih kecil sama dengan 0, maka C lebih kecil sama dengan 0. Biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ ditambah B ditambah C per Q, di mana marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 2AQ ditambah B, dan biaya rata-rata marginal MAC DAC per DQ A dikurang C per Q kuadrat.
Biaya total kubik. Jika fungsi biaya total kubik adalah TC sama dengan A Q kuadrat ditambah B Q kuadrat ditambah CD ditambah D, maka A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar sama dengan 0, C lebih kecil daripada D lebih kecil daripada 0, dan B kuadrat lebih kecil daripada 3AC, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ kuadrat ditambah Q ditambah CD per Q. Biaya marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 3AQ kuadrat ditambah 2BQ dan C biaya rata-rata marginal. MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 2AQ ditambah D per Q kuadrat. Fungsi biaya kubik ini seringkali cocok apabila kelengkungan fungsi ini berupa dalam bentuk interval tertentu. Akan tetapi, fungsi ini harus tidak mempunyai maksimum atau minimum relatif pada kuadrat pertama. Oleh karena itu, ada maksimum dan minimum relatif pada Q sama dengan B per 3 Q kuadrat, tetapi hanya ada pada titik blok pada Q. Q sama dengan min B per 3A. Jadi jika B kuadrat dikurang 3A, C lebih besar daripada 0, maka TC sama dengan A Q kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B Q kuadrat ditambah C Q dan ditambah D tidak mempunyai nilai maksimum atau relatif pada kuadrat pertama. Titik blok terjadi pada Q sama dengan min B per 3A dan TC sama dengan B dalam kurung 2B kuadrat dikurang 9AC tutup kurung per 27A kuadrat ditambah D. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi. Jika fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi adalah TC sama dengan AQN ditambah C, di mana A lebih besar dari 0, N lebih besar dari 1, C lebih besar dari 0. Maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQN kurang 1 ditambah C per Q. Biaya marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan AQN kurang 1, dan biaya rata-rata marginal sama dengan MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan AN kurang 1 QN kurang 2 dikurang C per Q kuadrat. Jenis kurva polinomial sederhana ini selalu lengkung ke atas untuk Q lebih besar dari 0. Karena itu, biasanya dalam praktik hanya sesuai untuk suatu rentang Q tertentu dan minimum pada Q sama dengan C per A N kurang 1 per N. Fungsi biaya total eksponen. Jika fungsi biaya total eksponen adalah TC sama dengan AE BQ, di mana A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AE BQ per Q. Biaya marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan ABE BQ, dan
biaya rata-rata marginal MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan AEBQ kurang AEBQ per Q kuadrat sama dengan AEBQ buka kurung BQ kurang 1 per Q kuadrat. Kurva eksponensial dan logaritma dapat lengkung ke atas ataupun lengkung ke bawah untuk semua Q lebih besar dari 0 dan kurva minimum pada Q sama dengan 1 per B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh dari fungsi B total eksponen. Contohnya yang pertama, jika diketahui fungsi B total dari suatu perusahaan adalah TC sama dengan 0,2 Q kuadrat tambah 500 Q tambah 5000, maka A. Carilah fungsi biaya rata-rata atau AC. B. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-rata minimum? Dan C. Berapa nilai biaya rata-rata minimum tersebut? Maka penyelesaiannya bisa A. Yang pertama A. Diketahui TC sama dengan 0,2 Q kuadrat tambah 500 Q tambah 8000. Fungsi biaya rata-rata diperoleh dengan rumus AC sama dengan TC per Q sama dengan 0,2 Q kuadrat tambah 500 Q tambah 8000 per Q sama dengan 0,2 Q tambah 500 ditambah 800 tambah 8000 Q. Lalu yang B, untuk memperoleh AC minimum, maka langkah pertama mengambil derivatif pertama pada persamaan, kemudian disamakan dengan 0. DAC per DQ sama dengan 0,2 dikurang 8000 Q min 2 kuadrat sama dengan 0. 0,2 sama dengan 8000 per Q kuadrat. Q kuadrat 8000 sama dengan 0,2 kuadrat sama dengan 40000. Q sama dengan akar dari 40000 sama dengan 200. Untuk menguji AC minimum diujikan dengan derivatif kedua dari AC, yaitu D kuadrat AC per DQ kuadrat sama dengan min 16000 Q pangkat 3 sama dengan 16000 per Q pangkat 3. Jika Q sama dengan 200, maka D kuadrat AC per DQ kuadrat sama dengan 16000 per 200 pangkat 3, dan itu lebih besar dari 0 atau minimum. Selanjutnya, untuk mendapat AC min atau AC minimum, substitusikan nilai Q sama dengan 200 ke dalam persamaan AC, yaitu AC minimum sama dengan 0,2 dalam kurung 200 kurung pangkat 2 ditambah 500 Q dalam kurung 200 tambah 8000 per 200, maka dapat hasilnya sama dengan 116.000 per 200, yang mana hasilnya adalah 580. Jadi biaya rata minimum sebesar Rp580 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 200 unit.